Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erevaldo Fabiansyah dengan NPM 241705-2021. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi. Dan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Sistem Operasi. Ini adalah salah satu tugas, yaitu post-test dari matkul Sistem Operasi, yang dimana kita akan belajar membuat beberapa soal matematika menggunakan LaTeX. Jadi kita akan membuat dokumen yang berisi soal matematika, tapi kita menggunakan sintaks-sintaks yang ada di LaTeX. Oke, untuk referensi soalnya itu saya mengambil dari Bank Soal Matematika. Nah, di sini ada banyak banget contoh soal dan juga materi-materinya. Terus, ya kita langsung mulai aja. Kita ke overleaf. Oke, di overleaf kita langsung aja new project ya. Post test SO. Oke, sebelumnya kita bakal buka modul SI dulu deh. Di sini langsung aja aku pengen ngebuat dokumen ini tuh formatnya layaknya dokumen pada umumnya atau standar. Jadi pada package-nya itu bakal saya tambahin jangan lupa backslash package, terus aku pengen di 4 paper, marginnya itu 2,5 3 deh, terus geometri. Jadi ini adalah package geometri ya untuk ngatur. Nah, di sini formatnya tuh udah berubah, kertasnya tuh jadi A4. Oke, kita langsung aja bikin dokumen. Kita kasih judulnya adalah soal matematika. Oke, mungkin di sini kita nggak usah pakai section ini, kalau kita hapus aja. Oke, kita tambahin aja deh. Oke, di sini kita tambahin, kita bikin enumerate karena kita bakal bikin beberapa subsection ya atau sub item. Jadi dari sini kita bakal bikin beberapa lagi. Ya, yang pertama saya akan pakai eksponen ya. Oke, di sini ada banyak banget contoh soal. Oke, mungkin aku bakal coba bikin yang ini deh, yang nomor 7. Di sini kita kasih judul aja eksponen. Kita enter ya. Kita mulai soalnya. Ini kita split screen aja biar gampang. Mana? Ini kecil banget. Oke, ini kita langsung aja karena ini
perhitungan atau matematika, kita tuh perlu yang namanya tanda dolar. Iya, tanda dolar di setiap format matematikanya. Cuma di sini kan kita ada jika ini kan nggak termasuk, jadi kita bisa langsung ketik aja jikanya. Nah, dia bakal keluar. Oke, ini agak dempet, kita kasih 2 aja. Oke, 2. Jika kita masuk ke dolarnya, fx sama dengan b kuadrat, koma. Ya, di sini udah kita tutup dulu. Lalu kayaknya bisa deh. B konstanta. Oh, nggak bisa ya. B kita bisa gini juga. Konstanta positif. Waduh, apa ini? Background please. Oke, kita nggak bisa auto compile karena servernya rame. Ini kita kasih ini aja. Kita harus manual berarti ya. B konstanta. Oke, berarti ini sampai sini positif, maka kita dolarin lagi. Di sini tuh ada pecahan ya karena dia per. Jadi kita harus pakai frak. Oke, frak yang pertama itu adalah f buka kurung x pangkat 2 dikurang 1 tutup kurung. Oke, terus di yang bawahnya ada f buka kurung 1 dikurang x pangkat 2. Ini tutup kurung lagi sama dengan kita pakai dot saja. Compile. Oke, di sini udah keluar ya. Gini kita tambahin lagi aja 1. Kayaknya nggak usah deh. Di sini soal pertama, eksponen jika fx sama dengan b kuadrat. ini b pangkat x. Maaf, dia bukan b pangkat 2 tapi b pangkat x ya. Yang ininya baru x pangkat 2. Oke, di sini soal pertama udah. Kita bisa lanjut ke soal kedua. Ini kita item lagi karena dia udah beda. Untuk soal yang kedua, ini apa namanya? Basecamp-nya nutupin sebenarnya. Ini kita ambil satu lagi deh di eksponen yang mana ya? Nah, nomor 16 nih. Jika ini masih eksponen berarti kalau gitu berarti di sini benar kita kasih, nggak usah, kita giniin aja deh. Ya, di sini jika lagi jika 2 kita buka ininya
Oke. Ini berarti saya agak lupa sih ya, kalau dia dikurungnya kayak gini itu jika 2 berarti ininya ada di sini. Jika 2 dipangkat tadi gimana sih? Harusnya bisa ya, karena di sini ada namanya rak, cuman dia nggak perlu kok, harusnya mana-mana aja. Kedua dipangkat x tambah 2 kurung, salah, ditambah 4 dipangkat x ditambah 1. Oh iya, ini kita harus bikinnya dikurung ya guys ya, karena kalau nggak dikurung dia bakal di bawah, dikurung ke awal. Nah, ini baru benar, sama dengan 48. Ini harus ada koma nih. Terus nilai dari ini lagi rak 1 per x ditambah 1. Oke, kalau udah sama dengan slash dot, kita compile. Oke, di sini udah ada 2 soal dari eksponen. Oke, selanjutnya mungkin kita coba materi lain ya. Oke, balik lagi ke sini ya. Oke, bentuk akar bersama. Kita coba cek di sini dulu. Bentuk akar, oke. Yang mana ya? Ini aja deh. Oke, kita item lagi, bentuk akar. Ntar kita coba compile dulu untuk melihat. Ini kurang enter. Oke, nice. Langsung aja kita mode cepat mungkin ya. Nah, tadi bukan yang ini. Tadi ini ya? Beda. Ini aja deh. Yang nomor 23. Nilai dari, masuk ke mode matematika. Ya, di sini kan dia ada pecahan ya, atau pembagian gitu. Nanti kita pakai frac lagi. Yang pertama itu ada akar 45, berarti kita backslash square root 45, tutup lagi, ditambah ini square root lagi 18. Oke. Yang kedua itu ada di ini, yang ini agak square root 7 ditambah 2.
square root lagi 10. Ini sama dengan slash dots, ini double slash supaya dia ke enter. Kita cek dulu aja. Oke, ini lupa di enter ya. 2 kali. Oke, di sini udah keluar. Akar 45 ditambah akar 18 dibagi akar 7 ditambah 2 akar 10. Hasilnya adalah titik-titik. Oke, kita tambahin lagi lah ya. Kayak tadi berarti di sininya. Oke. Kita cari yang agak kompleks, itu ada yang mungkin ini nomor 13. Tadi 23, kita sekarang 13. Oh, yang ini langsung ini ya. Jadi kita tambahin pengantar hasil dari square root prak 8 15 dikurang 2 square root prak lagi prak 1 15. Compile. Oke, bener ya. Ini kita belum tambahin sama dengan dots backslash. Oke, mantap. Oke, kalau udah kita lanjut ke yang ketiga deh. Kita pakai materi apa ya? Jadi di sini nambahin dikit ya, slash dots ini untuk titik-titik yang berjarak ini. Soalnya kalau kita ketik manual itu beda. Nah, ini lebih rapat. Kalau ini ada jarak gitu kan. Itu bedanya titik-titik manual sama slash dots. Oke, selanjutnya kita coba soal fungsi kuadrat. Kita coba cek dulu. Bisa sih kita nggak ada soal cerita kan ya. Kita tambahin ini aja. Nomor 9 nih. Ini mana nih? Backslash item. Yang ketiga ini berarti dia apa? Fungsi kuadrat. Kompil dulu. Aduh, lupa lagi. Enter. Oke, langsung aja diketahui ordinat titik puncak fungsi kuadrat. Nah, yang masuk mode MTK f kurung x sama dengan ax pangkat 2 tambah bx ditambah c. Oke, ini kita stop dulu, adalah 2. Jika ini masuk mode MTK lagi, f2 sama dengan f4 sama dengan 0. Ini stop lagi, maka kita masuk lagi ke mode MTK A tambah B tambah C
sama dengan slash backslash dot slash backslash. Oke, kenapa di ABC ini kita pakai mode matematika? Karena dia bakal beda. Ini ABC nya kan kayak gini ya. Kalau kita hapus, tuh A nya tuh beda. Jadi bisa dilihat kan ini A nya gini yang mode matematika, kalau yang enggak tuh kayak gini. Jadi di sini tuh kita pakai mode matematika. Ini kurang sekali, soalnya rapet banget. Oke, kalau udah kita tambahin lagi deh. Kita bikin ya mungkin 6 ya. 6 materi enough lah ya. Fungsi kuadrat satu lagi. Kalau enggak udah deh, fungsi kuadrat satu aja. Kita masuk ke yang lain lagi aja biar banyak soalnya. Tadi bentuk akar udah, kalau persamaan kuadrat ini ya kurang lebih kayak gitu ya. Kita close dulu aja yang udah-udah. Ketutup guys, tutup facecamnya. Oke, ini pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan itu kayak gini. Oke, bisa nih. Tidak samaan nomor berapa ya? Kita yang awal kayaknya kita akan bilang gampang dulu deh. Yang nomor 3 aja deh. Jika himpunan penyelesaian, oke, kita masuk pada MTK. Ini garis tegak 2x min A garis tegak lagi kurang dari 5, itu tetap adalah. Kita masuk mode MTK lagi. Kayaknya untuk yang itu kita harus di luar. Adalah X tegak terus 1 kurang dari 4, kurang dari X kurang dari 4. Oke, saya lupa untuk munculin ininya itu gimana. Oke, gini ternyata dia harus di backslash ya guys ya. Backslash. Coba kita compile. Bentar. Oke, keluar ya. Jika X min 1 lebih dari X dalam 4, ya kita lanjut. Ini kenapa ada yang merah? Oh, karena ini nggak perlu. Nah, koma, maka nilai A nya kita harus mode ini ya, mode matematika adalah slash dot slash 4. Kita recompile. Nah, cakep. Oke, kalau udah kita langsung aja lanjut ke soal kedua. Kita ambil random. Yang mana ya?
Oke, ini cukup ribet nih. Kita coba sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu T dan posisi partikel di setiap saat adalah bergerak sepanjang sumbu T dan posisi partikel di setiap saat adalah kita masuk mode MTK S T sama dengan 2 T pangkat 2 3 dikurang 24 T ini pangkat 2 baru ditambah kelebihan 90 T ditambah 7 T lebih kecil lebih besar sama dengan tuh gimana ya? Harus saya nyatet kalau nggak salah di sini. Lebih dari sama dengan, lebih dari atau sama slash get. T get ya bener get 0. Aduh dia rapat banget ya. Ini kita dobelin aja supaya nggak rapat. Oke benar. Di sini udah kecepatan partikel ini positif bila mana memenuhi kelebihan. Kita compile lagi. Oke berarti ini di setiap itu harus kita giniin deh, karena dia jadi salah satu aspek perhitungannya, walaupun bedanya tuh nggak banyak. It is what it is. Oke. Kita lanjut lagi, kita materi baru. Untuk soal itu kan sebenarnya cuma 10 ya, 2 7. Berarti ini sekitar sebenarnya bentar dulu ya, takutnya oke baru setengah jam. Logaritma. Oke, ini logaritma menarik nih. Yang mana ya? Ini sih, ini menarik. Iya. Ini berarti logaritma backslash langsung aja kita ini yang nomor 5. Ternyata bisa di zoom di sini guys. Kalau pakai zoom gitu itu beda lagi soalnya. Gimana caranya ya? Jika diketahui oke kita enter, kita masuk mode matematika. Fn sama dengan pangkat 2. Ini kayaknya dari bagian lognya deh. Untuk penggunaan log itu sama aja kan ya sebenarnya? Iya. Ini tuh ada log
Ya berarti kayak biasa ya. Kalau begitu ini kita tutup di sini dulu aja biar penulisannya rapi. Kita buka lagi di sini. Nah, sip, ini baru bagus. 2 log 3 titik, ini kan kali ya ibaratnya. Aduh, harus di stop di sini dong ya. Titik. Bentar. Nggak bisa ya. Atau kita pakai, saya nggak tahu sebenarnya ada apa enggak. Dia nempel. Gimana caranya? Kita tutup lagi di sini. Kita buka lagi di sini. Kita tes dulu. Kerapian itu penting guys di dalam matematika. Karena beda sedikit dia bakal berubah arti ya. Yang ketiga, berarti di setiap dot kita harus, oh my god, log 4 dan ya kita tutup lagi. Ini kok double gini sih? Kita buka lagi hanya untuk dot ya dot. Oke. 4 log 5 ini belum dibuka. Nah ini berarti ini dots dots n min 1 log n. Aduh ini ternyata agak ke PR nih ya. N min 1 log n maka wah ini cukup ribet ternyata. Oke, ditambah F16 gak apa-apa karena keribetan itu salah satu aspek penilaian tugas ini. Ditambah F32 ditambah dots ini ditambah F apa ini 2 pangkat 30. Oke, nice. Sama dengan slash dots slash. Kita compile. Waduh, dia ke bawah lagi. Gawat. Kalau gitu coba kita ininya ya. Bisa. Oke, logaritma berarti satu aja lah ya. Ini satu aja cukup ya. Oh enggak. Kalau 3 bisa nggak sih? Enggak ya, enggak ngaruh. Jadi ini 4 aja berarti biar rapi. Tadi yang kita hapus itu yang dots. Jadi setiap dots ini hapusin aja ya. Cukup 2 aja.
Iya, cukup dua aja sih. Dots, 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 dots. Oke, kita compile. Oke guys, jadi di sini kita udah bikin 2, 4, 5, 7, 8. Kita butuh beberapa soal lagi. Mungkin kita bisa nambahin 3 atau kita nambahin beberapa soal yang gampang. Ini tadi logaritma, kita item baru aja ya, biar materinya itu bervariasi. Lingkaran. Lingkaran ini sederhana sih ya. Cuman gak apa-apa, kenapa enggak ya kan? Kita tambahin 1 aja deh. Jika titik 5, K tutup terletak pada lingkaran, kita buka lagi, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah X2 2X dikurang 5Y kan 21 dengan 0. Oke, mudahan nilai adalah rolling back to you. Aduh, soalnya di bawah lagi ya. Bisa nggak segini? Soalnya dia kalau di new page, nah bisa. Kalau ini kita hapus sekali, ya bisa ya. Dia hapus sekali itu tadi. Karena dia kalau pakai backslash new page, dia bakal ngulang nomornya dan juga ya gitu. Sebenarnya saya aja sih yang kurang tahu. Oke, kita ambil udah deh, 1 aja deh. Kita materi baru lagi, materi yang ribet deh. Matrix, kita coba matrix. Ya, kita coba matrix. Oh wait, nggak asing ini. Ya udah lah ya. Oke, ini aja nih, matrix. Oke, diketahui P sama dengan ini harus di luar ini kah? Kita bukan beli. Ah, bener dong tadi. Oke, diketahui P sama dengan left array. Di sini tuh ada
2, 1, 3, 3. Oke, sebentar, ini kenapa dia nggak mau? Bisa kok. Kenapa dia merah ya? Unclosed. Wait, kenapa dia tetap merah? Harus di ini lagi. Harus disendiriin gitu kah? Enggak. Ya udah ya. Ini walaupun merah tapi dia jalan ya udah jadi. Oh, karena dia belum ada right-nya. Di sini kita kasih right. Ini kita pindahin ke sini. Kita compile. Nah, pakai smart people jadi gitu ya. Kasih koma. Kita masuk ke mode. Kok ya, ke key sama dengan, kita masuk ke matriks kedua ya. Key sama dengan, oke, mungkin ini bisa kita salin aja. Ini unclosed. Ini ada loh. Jangan rese deh. Ya, bisa kan? Oh iya, isinya belum ya. Ini -1, ini -2, ini 1, ini 0. Slash right. Ini udah loh. Oh, ini yang nggak ada ininya. Pantes. Oke. Dan determinan dari matriks Eki adalah Kak. Jika garis 2x ini y sama dengan 4 dan 3z min 2 y sama dengan 5 berpotongan di A, maka persamaan garis yang melalui A dengan gradien K adalah dot. Ini harus di cut. Kita buka lagi ya. Diketahui jika garis kayaknya di sini kita kasih enter aja deh, ini cukup panjang. Mana jika nah, ini baru mudah dibaca ya.
Ya matriks kelar. Salah. Kita lagi item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita tambahin 2 deh. Pengen nambahin materi yang namanya limit. Ini nggak usah. Limit fungsi aljabar ya. Ya aku pengen nambahin ini. Limit fungsi aljabar. Sebenarnya kita cari yang yang nomor 4. Slash, ya backslash maksudnya lim. Ya, gini dulu. Lim underscore kurung x 3. Wait, aku kalau lim itu gimana sih? Oh, dia ada backslashnya ya di itunya. Tapi dia nggak di bawah ya? Dia harusnya di bawah. Bagaimana caranya? Oke, saya sedikit lupa, jadi kita mungkin bisa ngeliat project sebelumnya aja. Oh, dia pakai display style, oke. Display style. Nah, dia baru benar ya guys ya. Jangan lupa itu display style x to 3. Lalu kita di sini buka prak x pangkat 2 dikurang 9. Oke, masuk ke kondisi 2, yaitu 2x pangkat 2 dikurang 7 x ditambah 3. Ini sama dengan dots x 2. Nah, sip. Ini emang gini doang soalnya, jadi ya yaudah. Limit fungsi aljabar udah, kita tambahin lagi item. Kita pengen materi yang namanya keturunan aljabar. Ini gimana? Ini kurang greget. Program linear, maksudnya linear tuh kayak gini ya. Nggak bisa, bukan nggak bisa, maksudnya kita harus insert grafiknya juga kalau kayak gitu. Geometri deh, kita bikin 10 materi deh kalau gitu. Geometri ini simple ternyata. Cuman nggak apa-apa, kita tambahin aja. Tadi apa judulnya? Transformasi. Ada ini aja deh. Aduh, salah lagi. Kita langsung yang nomor 1 aja ya. Ini tadi, aduh lupa lagi.
Short term memory gini banget, suku banyak atau polinomial ya, ya suku banyak atau polinomial. Sisa pembagian, kita masuk ke sini, X dipangkat apa itu 2014, gila, dikurang A X pangkat 2015 ditambah BX pangkat 3 oleh, buka lagi, X pangkat 2 min 1, tutup lagi adalah, buka lagi, min ditambah B gede nilai, buka lagi 2A ditambah B, tutup lagi adalah backslash dots. Oke, keluar ya guys ya. Jadi sebenarnya kalau kalian udah hafal kayak function-functionnya, function matematikanya, ini harusnya sebenarnya kita nge-insert package yang namanya package methods. Nah, untuk menghindari yang namanya error atau bug ya, nggak pakai juga tadi, so far sih aman ya, kan lebih baik dipakai aja. Kalau udah, satu lagi deh, satu materi lagi. Oke, mungkin kita coba ambil dari simulasi PK. Cuman kalau dari simulasi PK ini kita nggak tahu nama materinya ya, jadi no. Baris dan deret aritmatika. Oke, ini deh, boleh nih. Last but not least ya guys ya. Item apa tadi ya? Barisan dan deret muatan. Baris dan deret nomor. Oke, kita pakai nomor 6 aja. Nah, kelihatannya sih nggak terlalu susah ya. Jika jumlah n suku pertama dari suku deret adalah masuk ke S underscore n. Nah, sama dengan n min 1 n plus 1. Maka suku ke 10 deret tersebut adalah, ternyata gampang banget ya guys ya untuk yang baris dan deret aritmatika ini. Oke, ini kita n nya ini kita jadiin format matematika aja. Oke, mungkin kita review, aduh salah lagi, kita review aja yang udah kita bikin. Ini adalah post test SO ya, dengan format berkas itu di A4, marginnya 3, kiri kanan bawah atas bawah kayak ini.
Jadi di sini kita ngebuat beberapa soal matematika dari beberapa materi. Saya pakai 10 materi. Yang pertama itu ada eksponen, di sini ada 2 soal. Bentuk akar ada 2 soal. Fungsi kuadrat itu ada 1 soal. Ini ada 5. Pertidaksamaan itu ada 2 soal. 7. Logaritma 1 soal. 8. Lingkaran 1 soal. 9. Matriks 1 soal. 10. Limit fungsi aljabar 1 soal. 11. Suku banyak atau polinomial itu ada 1 soal. Jadi 12. Dan baris dan deret aritmatika ada 1 soal. Jadi totalnya itu ada 13 soal matematika random dari bank soal ya. Jadi mungkin gitu aja. Tujuan dari video ini tuh mengajarkan untuk gimana caranya kita ngebuat soal-soal matematika dalam berkas gitu, dalam latex atau overleaf, yang dimana bisa dibilang di sini tuh lebih nggak sesulit itu karena kita udah ada function-functionnya sendiri yang dimana sangat mempermudah. Kayak kita tinggal backslash break terus ngisi 2 kondisinya untuk pecahan, terus juga untuk penulisan format huruf ataupun simbol itu kita bisa pakai dolar ya, dia otomatis nyesuaiin ke format matematika dan lain-lain. Mungkin itu aja sih video kali ini tuh yang ngejelasin pembuatan soalnya. Untuk yang mau belajar atau nyoba juga itu ada di ini webnya, itu ada bank soal matematika. Ini ketutup kebetulan nggak bisa langsung di adjust, search saja bank soal matematika. Di sini tadi udah banyak banget ya. Mungkin sekian video penjelasan dari saya atau cara tutorial ngebuat soal matematika dalam latex. Sekian, saya tutup. Sebelumnya terima kasih banyak jika sudah menonton sampai akhir dan menyimak dengan baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.